엄마. 엄마? 없다면서요? 가족. 사라졌던 능력이 다시 돌아왔어요. 패턴이 좀 달라지긴 해. 이걸 가져왔더라고요. 사랑이 먼저 아닌가? Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Ayah mencari buku leluhur mengenai kondisi yang serupa dengan kekuatan Giju yang kini tiba-tiba bisa menyelamatkan seseorang di masa lalu. Dan akhirnya ada satu leluhur dengan kasus yang mirip, yaitu kekuatannya bisa sempurna karena orang yang tepat datang ke kehidupannya. Giju lalu melihat Dodahi begitu sangat panik dan tiba-tiba ia pun pingsan seketika di hadapan Giju. Ketika seisi rumah panik melihat Dodahi yang pingsan begitu, Bok Dong-hee yakin jika Dodahi hanya sedang tertidur saja, karena tadi sudah meminum teh yang harusnya diminum oleh Nyonya Bok yang telah diberi obat tidur. Tentu ucapannya tak dipercayai siapapun. Pagi pun tiba, Bok Dong-hee sedikit menakut-nakuti Dodahi yang melihatnya seperti hantu. Dan Dodahi pun masih was-was melihat Giju. Sudah ketakutan seperti itu, Nyonya Bok menambahkan, jika ia bermimpi buruk, melihat Dodahi ditandu menuju ambulan di dalam sauna istana. Tentu Dodahi tambah terkejut karena itu adalah sauna milik keluarganya. Ina yang sudah tahu Dodahi ketakutan pun memperingatinya lagi untuk kabur selagi masih bisa. Dan benar saja Dodahi pun bergegas kabur dari rumah keluarga Bok secara diam-diam. Sesampainya di sauna milik keluarga, Dodahi mencoba menjelaskan pada ibunya, tapi tentu tak dipercayai. Dodahi sudah ketakutan, jadi lebih baik mencari target lain saja. Namun ibunya malah mengingatkan Dodahi untuk membayar hutang. Terkuak jika wanita itu bukanlah ibu kandung Dodahi, melainkan seorang rentenir. Dan akhirnya Dodahi mendapatkan warisan hutang dari ayah dan harus melunasinya. Di sauna, Dodahi menjadi panik sendiri karena terus mengingat ucapan Nyonya Bok. Tanpa disadari, Giju ternyata mengikuti Dodahi sampai ke sauna. Ia terus mencari keberadaan Dodahi di sana, hingga akhirnya menemukan dan mendengar Dodahi sedang memanggil seorang wanita dengan sebutan ibu. Dan untuk mengelabui Giju, para komplotan itu membunyikan sirine kebakaran. Tentu semua menjadi panik dan Dodahi pun langsung ketakutan mendengar suara itu. Saat hendak ditolong Giju, keduanya malah terpeleset. Dan mimpi Nyonya Bok pun menjadi kenyataan juga. Dodahi benar-benar ditandu dan dibawa oleh ambulans. Di rumah sakit, ibu Dodahi menjelaskan jika ia bukanlah ibu kandung dari Dodahi. Ia adalah seorang rentenir yang menagih utang. Dan tak lama setelah ayahnya tiada, ia malah mengalami kecelakaan tragis. Jadilah nyonya itu mengangkat Dodahi sebagai putrinya untuk membayar hutang-hutang. Di dalam perjalanan pulang, Dodahi yang baru saja siuman dikagetkan lagi dengan Giju yang menceritakan rahasia keluarga Bok. Mimpi ibunya akan menjadi kenyataan, maka dari itu Giju merasa khawatir dan mengikuti Dodahi diam-diam. Dan orang yang datang menolong Dodahi beberapa kali itu adalah Giju dari masa depan, yang artinya masa lalu Dodahi adalah masa depan bagi Giju. Dodahi tambah tak mengerti. Ia kebingungan sendiri. Nyonya Bok langsung memarahi Giju yang sedang menceritakan rahasia keluarga terlalu cepat pada Dahi. Namun memang sangat aneh. Biasanya Nyonya Bok hanya memimpikan saham dan lotre, tapi kali ini malah memimpikan Dodahi. Dan masa lalu pun terkuak. Jika dulu istri Giju saat kecelakaan terjadi, ia sedang mengandung. Namun dengan pria lain dan berniat kabur dari Giju dengan pria itu. Nyonya Bok yakin jika kehadiran Dodahi berguna bagi kekuatan keluarga, karena buktinya sudah 7 tahun ia tak bermimpi. Sekarang setelah kedatangan Dodahi, ia bisa bermimpi lagi. Cinta segitiga di masa remaja, Bok Ina ikut klub tari.
di mana ada lelaki yang disukainya di sana. Namun ternyata murid perempuan yang selalu tertarik pada Ina juga menyukai lelaki itu. Dengan liciknya ia mendekati Ina dan berpura-pura ingin berteman dan menanyakan pendapat Ina tentang Junwoo, si anak lelaki idaman. Ina mendengar pikiran teman perempuannya itu jika dirinya lah yang menyukai Junwoo terlebih dahulu. Ina pun berbohong jika Junwoo itu menyebalkan. Dan tak disangka Junwoo ada di sana mendengar percakapan Ina itu. Si murid perempuan pun tersenyum puas dengan penuh kemenangan. Seharian Do Dahi berada di kamarnya saja memikirkan keanehan para anggota dari keluarga Bok. Dan di kamarnya sungguh kemajuan besar karena Gi-ju membuang seluruh mirasnya karena kini ia bisa menyelamatkan seseorang. Ia ingin menjajal kekuatannya lagi dan kembali ke sauna untuk menyelamatkan Do Dahi. Namun ia malah salah lihat dan mengikuti Do Dahi ke sauna khusus perempuan. Setelah kembali ke masa kini, Do Dahi mendatanginya dengan membawa surat pendaftaran pernikahan. Katanya Gi-ju di masa depanlah yang sudah memberikannya padanya. Dan Do Dahi memberikan tambahan, yaitu senjata pamungkas yang selama ini ia gunakan, yaitu kemalangan dirinya sendiri tentang trauma masa lalu. Do Dahi mengatakan jika saat SMA dahulu sekolahnya mengalami kebakaran hebat. Dan ia yakin dulu pasti yang menyelamatkannya adalah Gi-ju di masa depan. Gi-ju kebingungan dengan pernyataan itu. Tapi untuk mendaftar pernikahan seharusnya ada cinta terlebih dahulu. Dan akhirnya untuk mencari tahu, Gi-ju langsung menarik tubuh Do Dahi dan mengkisenya. Dan episode 4 pun berakhir di situ.